Shalom, selamat beribadah di Minggu Trinitatis. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita mulai ibadah kita bernyanyi dari buku ND nomor 648. Nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru, seorang kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan, hiburlah kami pada waktu kesusahan, bantulah kami kalau jatuh, pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 123. Yesus nama sana,
Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dalam kitab Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Demikian firman Tuhan, marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 175. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa.
Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 113. Firman Tuhan yang menjadi epistel di minggu kita pada saat ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34, demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 692. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jerusalem, kota
Martangi yang mahita. Ale Tuhan Jehovah debata amanami di bagasan Kristus Yesus si palua dohot todi parbadia na toktong manggonggomi mangarahut dohot mangalehon lasti roha di hami lumobi pakirimon na mangulu mauliate madiho ale Tuhan di patongon ho saha tu minggu trinitatis di tikion mangulupon saluhutna bagabagam dohot hasesani dosa lumobi padonganion mo di hami nungatakasu calo hami ale Tuhan atong saguru di homa ngulu nami lakanami nang nasa na hupikiri hami asa manok toko ale Tuhan marsangap ditonga niaka ulaon pakobasion dohot ragam si pariahan nami ali Tuhan Jehovah para siroha na sumurung pasu-pasu ma ali Tuhan parmingguan nami songoni lumobi ditonga niaka bagas ni ruas ni huriam lehon todi parbadia lehon sadani roha nang dame nasiako asanasa ulaon nami di parpunguan nami ditongani bagas tarbe kami lamanada balgani holongmu namanarihon dohot mangalehok kahipasod di hami ali Tuhan sai urupi mahami laho manaluhon pandemik COVID-10 sia patongon asiniroham dohot panupahionmu dihahipason nami tarbe kami matutu manalpuhon namasaon boy hami mapariahi akaulaw nami nasomal di tongani bagas lumobi nang diaka ulaon di luar ni bagas nami be asa toktong tarbay kami Tuhan mangulupon nasa pabahenanmu na balgay ali Tuhan gudang dua kapangabat di lakanami dina gudang nang ruas ni huriap Tuhan naso tarbahen di hobasi hinorhon ni COVID-10 siyaon homa napatuguhon todi nasida songoni molotung masa akka habok ni roha lehon apul-apul na sumurung nasiako di tonga ni keluarga saya tatap Tuhan na marsak na dangol jala na tariluilu hinorhon ni namasaon homa na madaoni dohot na patugu-tugu roha ni ganup marhite pangajarion ni todim ali Tuhan saya pasu-pasu parhalado ni huriam ruas ti huriam HKBP Resort Baduk Timuron toktong maho na manarihon akangulu nami saluhutna pasu-pasu nang panggonggomi pamareta nami laho parimudimun masyarakat ni Indonesiaon selehon dos ni roha dohot sadani roha di panggonggomi nami mangatur hon nasa narikoti sia tingkat pusat saha tu daerah asa lam takas Tuhan pangulaonmu di saluhutna akapakobasion ni panggonggomi nami ali Tuhan Jehovah naing taruli mahami di baritam ima hatam nabadiai pasu-pasu mana posom laho patariasoni di tonga-tongani hami pasu-pasu Tuhan nang ruas ni huriam laho macakon hatami asa toktong las rohanami laho mangulopon barita naulii tarbaik kami pasangapon goarmu nabadiai atau ngurasi hami ali Tuhan sian nasa ragam ni hadosaun nami mauliate madiho marhite Kristus Yesus Tuhan si palua jala si pangulu hami amin
Kita bernyanyi dari buku ND nomor 28. Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, minggu kita hari ini Minggu Trinitatis, Hasitu Lusadaun ni debata. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga ayat 31. Saya akan bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan di segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan menyapa kita saat ini tentang siapakah manusia itu, sehingga begitu luar biasa Allah menyatakan kemuliaannya pada manusia. Dan sebelumnya kita harus melihat juga bahwa yang Allah lakukan itu bagi manusia digenapi pada saat kita hari kemarin beribadah memperingati turunnya Roh Kudus. Jadi genaplah sudah bahwa kesempurnaan Allah di dunia ini dan kepemilikan Allah di dunia ini dinyatakannya sejak Yesus lahir dan sampai turunnya Roh Kudus. Itu artinya sejak awal Allah tidak pernah alpa akan keberadaan pada semua ciptaannya. Dan sampai akhirnya juga Allah juga tidak pernah alpa untuk memberikan jaminan keselamatan
Karena iman kita mengatakan Roh Kudus turun ke dunia ini untuk membimbing setiap manusia. Setiap manusia, bukan hanya orang yang percaya kepada Yesus. Setiap manusia. Karena roh Allah diberikan kepada setiap manusia pada saat Allah menciptakan manusia. Tergantung manusianya, dia memakai roh Allah di dalam dirinya pada saat dia menjalani hari-hari hidupnya, atau dia hanya memakai akal pikiran dan naluri kemanusiaannya pada saat dia menyikapi hidupnya setiap saat. Tergantung kepada manusia. Tetapi Allah, pada saat manusia diciptakan, Allah telah memberikan rohnya kepada setiap orang. Molo bahasa Batak tekas doi. Dung ditop pada bata jol mai sen orbuk ni tanoi. Yuk madisi dugi dilusor de bata mahosa hanguluan tubung-bung ni igung nahona ganai. Gabe martodi na mangulu. Gabe martodi na mangulu. Bahasa Indonesia menjadi hidup. Artinya apa? Kehidupan kita ini karena ada di dalam diri kita roh Allah. Oleh karena itu kita semuanya jangan pernah anggap remeh dengan hidup kita. Karena itu kita semuanya jangan pernah menganggap hina hidup kita. Karena kita ada sekarang ini, bisa hidup sekarang ini, karena di dalam diri kita ada zat ilahi, ada roh Allah. Kalau tidak, kita hanya seonggok debu tanah. Karena kita diciptakan dari debu tanah. Dan pada saatnya roh Allah dicabut dari diri kita, kita kembali menjadi seonggok debu tanah. Itu saya dah kotok tong, siatano do parmula dagingmu jala ikon mula kijolo gabe tano. Bum, ninna betano imate, mula di tano mani. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, atas nats yang kita bacakan tadi, kita mau disapa bagaimana Allah melihat kehidupan kita sangat berharga. Kita mau melihat siapakah aku. Masing-masing kita bertanya kepada diri kita, siapakah aku? Who am I? Mari kita lihat satu persatu. Dalam ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini juga kita harus waspadai. Ini minggu adalah minggu Trinitatis. Kata Trinitatis tidak ada dalam Alkitab. Hasitolu sadau ni debata dengan jumpa kita di Bibel. Tetapi Allah kita Esa, di mana Trinitatisnya? Allah kita Trinitatis, bagaimana dia Esa? Itu akan menjadi senjata yang luar biasa yang selalu orang lain pakai. Orang yang tidak seiman dengan kita akan selalu mempertanyakan ini, dan ini menjadi sesuatu kelemahan yang luar biasa kalau iman Kristen kita tidak bisa menjawab. Hasitolu sadau ni debata, ketritunggalan Allah, Trinitatis itu tidak ada dalam kamus Alkitab. Tapi kita mengaku Allah kita adalah hasitulu sadau ni debata, una substantia dan tres persona nina akan apistar. Una substantia tres persona. Satu zat dan tiga penampakannya. Kenapa? Allah menciptakan dari dalam dirinya, di dalam kekudusannya. Kalau kita membuka Yohanes pasal 1, Yohanes pasal 1 ayat 1, kita akan menemukan di sana siapakah Allah kita. Dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ada dua, firman dan Allah. Ayat 2 dikatakan di sana, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia pada mulanya, firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dan ayat 14 dikatakan, firman menjadi manusia dan diam di antara kita. Maka kalau kita tadi membaca dalam
nats bacaan kita, firman Tuhan yang mengatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia segambar dengan rupa kita. Kita, we. Ada jamak di sana. Berarti dari kata itu sudah lebih dari satu. Ada Allah yang berbicara, baiklah kita menciptakan manusia segambar dengan rupa kita. Dan dikatakan tadi dalam kitab Yohanes pasal 1, pada mulanya adalah firman, neum, bahasa Yunaninya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi pada segala yang telah dijadikan. Dia yang bersama-sama dengan Allah itu, dalam ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Neum, firman menjadi manusia, sama di antara kita. Yesus Kristus. Kita mau melihat siapa itu dia tadi yang dikatakan dalam Yohanes. Allah mengatakan itulah Yesus. Mari kita buka juga Lukas pasal 3. Lukas pasal 3, di sana berbunyi dalam ayat 22. Ini adalah penyataan Allah tentang diri Yesus Kristus. Allah memproklamirkan siapa Yesus. Dikatakan seperti ini dalam ayat 22, pasal ketiga dalam kitab Lukas. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, pada Minggu Trinitatis ini kita mau diperhadapkan dan diperkaya tentang siapakah Allah dan siapakah Yesus Kristus. Ada orang banyak mengatakan seperti ini, Allah itulah Allah yang menciptakan, tugasnya menciptakan. Kemudian Yesus itulah Yesus yang menebus. Seakan-akan tidak ada hubungan yang pertama dengan yang kedua. Salah. Allah di dalam diri Yesus Kristus itu menciptakan segala sesuatu. Dan segala sesuatu itu diciptakan Allah hanya di dalam Yesus. Hanya di dalam Yesus. Dan kalau hanya di dalam Yesus segala sesuatu itu diciptakan, itu artinya kepenuhan daripada ciptaan itu ada di dalam diri Yesus Kristus juga. Kita boleh membacanya dalam kitab Kolose. Kitab Kolose pasal 1, kita baca mulai dari ayat 15 dan ayat 16. Dikatakan seperti ini. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ayat 16, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Maka Yesus yang sulung itu, Dialah pemenuhan segala sesuatu ciptaan. Maka layaklah Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Wajar. Dan itu menjadi catatan yang luar biasa bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena segala sesuatu diciptakan di dalam Yesus Kristus, dan pemenuhan ciptaan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus menjamin, Dia mengatakan, akulah jalan keselamatan dan hidup. Sebagaimana Allah memberikan jaminan, memproklamirkan tentang dirinya pada saat Dia keluar dari sungai Jordan dibaptis Yohanes. Allah mengatakan, inilah anak yang aku kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tiada seorang nabi pun di muka bumi ini disaksikan oleh kitab manapun yang sama seperti Yesus Kristus disaksikan Allah. Tidak ada. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus mampu mengatakan, meyakinkan iman kita. Iman kita dulu
baru orang lain. Karena kita dulu, karena tidak bisa saya membawa istri saya ke surga. Saya tidak bisa membawa anak saya ke surga. Saya hanya bisa memberikan jaminan kehidupan saya dalam hidup beriman saya. Dan itulah yang akan saya lakukan dan tunjukkan kepada Tuhan pada saat pengadilannya nantinya. Setiap orang kita seperti itu. Kita hanya akan menjadi saksi atas diri kita sendiri untuk membawa kebenaran kita kepada kemenangan yang sudah disediakan oleh Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, minggu ini yang menyatakan, yang menyapa kita lewat firman tadi dalam penciptaan. Yang pertama kita adalah segambar dengan Allah. Prototipe Allah. Imago Dei Allah. Jadi kita ciptaan yang imago Dei, yang segambar dengan Allah. Maka saudara-saudaraku, jangan pernah hina orang lain, siapapun dia, sejelek apapun dia, wajahnya jangan pernah hina. Karena di dalam dirinya ada gambaran Allah. Sehina apapun kehidupannya, jangan pernah anggap remeh dengan orang yang itu. Karena di dalam dirinya juga ada kepenuhan Allah. Dan kalau kita juga diberikan kuasa yang lebih daripada orang lain, kita diberikan harta yang lebih daripada orang lain, kita diberikan keagungan lebih daripada orang lain, jangan pernah membanggakan diri. Karena itu juga adalah kepemilikan Allah, kepemenuhan pemilikan Allah dalam hidup kita. Kita hanya bisa mengaminkan. Saat Tuhan berikan kesempatan kita mau pakai, kita aminkan, pakailah dengan sukacita dan menjadi kebahagiaan bagi namanya. Kalau kita merasakan bahwa kita bahagian daripada orang yang kecil, jangan pernah berduka. Aku miskin, jangan pernah mengeluh. Karena lihatlah, ada zat ilahi dalam dirimu yang Tuhan mau berikan kepadamu sehingga kamu boleh memakainya itu melihat kemuliaan Allah di dalam kepahitan, kegetiran yang sedang terjadi dalam hidup kita. Bahkan sekarang dunia menjerit juga tidak perlu mengeluh. Orang Kristen tidak perlu mengeluh. Tapi dia berpengharapan. Ada bumi baru. Oh, bukan bumi baru yang di sana ya. Earth New Era. Ada era bumi yang baru sekarang akan kita gapai. Nah, untuk boleh menggapai era bumi baru ini, kita harus melihat. Back to Bible, hari ini kita dikatakan siapa? Hari ini kita dikatakan kamu adalah imago Dei, ciptaan Allah yang imago Dei. Itu yang pertama. Yang kedua, kita siapa? Kita dikatakan mandataris Allah. Kita adalah mandataris Allah. Manusia adalah mandataris Allah. Kepada manusia Tuhan embankan tanggung jawab, bukan beban. Tanggung jawab untuk meneruskan karya keselamatan dan penciptaan Allah. Maka dikatakan di dalam ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kepada manusia diberikan kuasa sebagai mandataris Allah untuk memenuhi bumi. Molona jolo ate ditiki di halongonan hidup bangsoi dido upasai do bitang narumiris obun na sumorop. Anak peris boru petung torop ninnate. Dapat dua hidup muse marana 10 pitu marboru 10 elu. Jumlah marana 10 pitu marboru 10 elu berarti anak kon 35. Taba memuse parumain 10 pitu hela 10 elu gabe tenaga kerja pitu 10 halak. Itu saya perjolo pasu-pasui gabe mak gabe. Molonunga gabe dibuka matobak gabe ladang, perladangan. Dibuka matobak gabe perhaumaan. Disuani masuasuanan. 70 tenaga kerja. Manuan harangan. Ngabui tobaki gabe berpenghasilan. Dung mangulau-ulau ni
ay Roma hamoraon. Molo hasangapon ni mengikut doi. Hasangapon mana sobu siluan. Ay molo diluli hasangapon bodo gawe roh haliaon. Jadi jangan pernah cari hasangapon. Hamoraon ya usaha boleh dicari. Pinopar dipangido tu Tuhan ya siro ham Tuhan. Pasu-pasu akka siubeon. Pasu-pasu akka rahim. Supaya setiap keluarga engkau anugerahi anak. Boy, ale hasangapon na boy, si luluan, si jalahan, bahkan diusahakan. Dia akan mengalir datang sendiri. Sedih harorona siap pardalanan ningului doi. Siap pardalanan ningulu ni sasahalakido ro hasangapon na. Alani siap pardalanan ni ngulu ni sasahalakido ro nang haliaon na. Alai diturpuhon takas dohatan debata madok. Marap pinapari mahamuna beranak cuculah. Berkuasalah, penuhilah. Maka sebagai orang yang percaya, kita yang sudah dinyatakan Allah sebagai prototipe atau segambar dengan Allah, kita diberikan lagi kuasa untuk boleh memenuhi. Nah di si bohado hitam jamoton portibion. Menguasai bukan untuk merekrut menjadi owner, tidak. Bukan menjadi untuk memiliki, bukan. Tetapi menguasai untuk memelihara sekaligus memberikan yang terbaik kepada generasi. Karena itu dinyatakan orang bijak. Bumi ini kita pinjam dari generasi penerus. Bukan kita wariskan. Bumi ini kita pinjam dari generasi yang berikut. Bukan bumi ini kita wariskan kepada generasi yang berikut, tidak. Molotawaris sodo buido lomokku, lomota. Terserah kita yang mewariskan apa. Tetapi kalau bumi ini kita pinjam dari generasi yang berikut, maka kita akan memberikan kembali yang baik kepadanya. Karena bumi ini juga diwariskan Allah kepada kita baik adanya. Ido nakingan di hatani turpukta ayat 30 dan 40. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Sungguh amat baik. Allah memberikan bumi ini kepada kita yang sungguh amat baik. Dan kita terima sungguh amat baik. Maka kita juga akan mewariskan kepada generasi yang lain yang lebih muda dengan sungguh amat baik. Itulah tanggung jawab kita. Oleh karena itu kita tidak pernah mewariskan, tapi kita meminjam dari mereka yang belum lahir sekarang. Mari kita sikapi ini untuk memaknai siapakah kita. Sehingga pada saat kita masuk kepada new era, earth new era, bumi baru bukan bumi baru yang di sana ya, jangan dulu. Kita akan melihat siapakah kita dan apakah tanggung jawab yang harus kita tunjukkan sebagai bakti kita kepada Allah yang telah memberikan kehidupan itu bagi kita. Yang ketiga, Tuhan berikan kepada kita pada saat kita diberikan kuasa, dikatakan seperti ini dalam ayat 29, dimulai dari ayat 28b telah dikatakan, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan seterusnya. Ayat 9 dikatakan, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Inilah akan menjadi makananmu. So Tuhan memperlihatkan di sana ada rule kehidupan. Tuhan memberikan garis hidup. Siapa yang berjalan, baiklah dia berjalan dalam garis hidup kehidupan yang Tuhan sudah sediakan. Di luar itu ada maut. Sama itu dengan rel kereta api. Kalau rel kereta api relnya itu putus satu, kereta apinya akan bahaya dan penumpang yang ada di dalamnya boleh celaka. Maka kita juga
sebagai yang diberikan mandataris, sebagai diberikan kuasa, dan yang diciptakan sebagaimana dia adanya, Tuhan juga memberikan rel kehidupan bagi kita, supaya kita sungguh-sungguh mampu menjadi imago Dei. Selama kita ada dalam hidup rel yang diberikan Tuhan, di sanalah kehidupan itu terjadi. Di sanalah prototipe Allah dalam hidup kita. Di luar itu bukan lagi imago Dei, bukan lagi prototipe Allah. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari ini dalam yang Trinitas ini, yang ketiga kita disapa dengan janji Yesus Kristus. Yesus berjanji dalam Lukas pasal 24 ayat 49. Dikatakan, Lukas 4:24, ayat 49, Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Itulah yang kita pestakan hari kemarin. Aku akan memberikan apa yang dijanjikan Bapakku. Oleh karena itu genaplah sudah Trinitatis minggu hari ini yang sudah dinyatakan bagi kita. Allah dan Yesus Kristus dan Roh Kudus ada di dalam tiga tetapi satu. Itulah esanya. Una substantia tres persona. Tidak bisa dipisah. Seperti kopi susu. Kalau sudah dilarutkan dalam air, tidak bisa lagi dipilah mana kopinya, mana susunya, mana airnya. Semua larut. Ada di dalam kehidupan kita sekarang. Anda, saya, kita semua adalah menjadi penyataan kemuliaan Allah di dunia ini. Di dalam diri saya, di dalam diri Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, roh tercurah. Bukan karena perayaan tercurahnya roh, maka rohnya dicurahkan kepada kita. Tetapi karena kita diciptakan yang segambar dengan Dia, dan kepada kita telah diberikan rohnya supaya kita menjadi hidup. Maka apabila hari ini kepada kita dinyatakan jaminan bahwa kita tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Allah tidak pernah alpa dalam sejarah perjalanan hidup kita. Sejak kita ada di dunia sampai saatnya tiba, maka kita akan kembali kepada kemuliaan Bapa di sorga. Kita akan boleh melihat bagaimana kita dilayakkan Bapa menjadi anak-anak yang Dia kasihi, menjadi ciptaan yang menjadi bahagian daripada kemuliaannya. Karena dari awal kita adalah dipenuhi kuasa ilahi. Dalam perjalanan hidup kita juga memelihara pemenuhan itu. Dan pada saatnya tiba kita dipanggil, kita juga mau mengatakan, Tuhan, aku ada dalam kemuliaan-Mu. Aku mau ada dalam rumah-Mu yang kudus. Terpujilah nama Tuhan kita di dalam kasih-Nya yang selalu menyertai kita. Karena kemuliaan-Nya sudah dinyatakan bagi kita setiap orang. Amin. Kita berdoa. Terpuji nama-Mu Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau tidak pernah alpa sejak kami ada di dunia ini Tuhan ciptakan. Sampai hari yang Tuhan sudah tentukan tentang kehidupan kami. Engkau menjadi bahagian daripada perjalanan hidup kami Bapa. Itu dinyatakan oleh firman-Mu hari ini. Karena roh-Mu yang Engkau curahkan itu selalu dan selalu hadir dalam perjalanan hidup kami. Untuk memimpin kami, menganugerahi kami kepintaran, kemampuan untuk melakukan aktivitas dan kehidupan kami. Menjadi penampakan kemuliaan-Mu di dunia ini. Berkati kami Bapa. Saatnya Engkau juga akan menyatakan sukacita. Walaupun saat ini kami tidak mengerti situasi yang terjadi. Tetapi dengan pengumuman dari pemerintah kami bahwa new era akan dinyatakan kembali di bumi Republik Indonesia. Engkau yang memberkati bumi ini, Engkau yang melindungi Republik ini, dan Engkau yang menyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan setiap orang. Sehingga setiap orang juga boleh menyatakan sukacita atas kerinduan bersama dengan Tuhan di bait-Mu yang suci.
Sempurnakan ibadah kami, sempurnakan doa permohonan kami, dan sempurnakan pujian kami menjadi persembahan yang kudus bagimu. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan lewat buku ND nomor 116 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 2 kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, 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 kuduslah Tuhan, dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya, oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kini kami penuh sukacita karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, serta surgawi, serta penghukum-Mu kelak.
semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak dapat diberikan dunia ini, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, roh, dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di surga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan perbaharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati kami membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat dalam diri kami, dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkanlah dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan agar kami disanggupkan melawan hal yang Tuhan perintahkan, melakukan hal yang Tuhan perintahkan, pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu di dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu.